Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Perancangan Teknik di jurusan Teknik Mesin di Universitas Trisakti. Kita akan memperjelas sistem perancangan teknik automated sliding gate dengan menggunakan metode perancangan VDI 2221 yang dirancang oleh Dion Syah Akbar Siregar, Faiz Ahmad Satya, Muhammad Rohsan Fikri. Next. VDI 221 adalah metode desain digunakan untuk memecahkan masalah dan mengoptimalkan penggunaan bahan dan teknologi. VDI 221 menggunakan 4 tahap metode, yaitu yang pertama, klasifikasi tugas atau classification of the tasks. Tahap ini meliputi pengumpulan informasi tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh rancangan alat tersebut yang beserta batasan-batasannya. Hasil dari tahap ini merupakan syarat-syarat atau spesifikasi. Yang kedua, perancangan konsep produk atau conceptual design. Tahap ini berisi tentang pembahasan tentang permasalahan abstraksi, membuat struktur, fungsi, kemudian melakukan pencarian prinsip pemecahan masalah yang cocok dan kombinasi dari prinsip pemecahan masalah tersebut atau yang disebut konsep varian. Hasil dari tahap ini berupa pemecahan masalah dasar atau konsep. Ketiga, perancangan wujud produk atau embodiment konsep. Sketsa kombinasi prinsip solusi yang telah dibuat merupakan bentuk layout awal. Kemudian dipilih yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan spesifikasi dan baik menurut kriteria, baik dari aspek teknis maupun ekonomi. Layout awal yang dipilih akan dikembangkan menjadi layout definitif yang merupakan wujud perancangan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Layout definitif meliputi beberapa hal sebagai berikut. Pertama, bentuk elemen suatu produk. Kedua, perhitungan teknik. Ketiga, pemilihan bentuk dan ukuran. Tahap terakhir, perancangan terinci atau detail design. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam perancangan. Hasil perancangan detail berupa dokumen yang meliputi gambar mesin, detail gambar mesin, daftar komponen, spesifikasi bahan, sistem pengoperasian, toleransi, dan dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan. Kemudian dilakukan evaluasi kembali terhadap produk. Apakah benar-benar sudah memenuhi spesifikasi yang diberikan? Next. Next. Baik, ini adalah tahap pertama dari perancangan, yaitu mengklarifikasikan tugas. Dibutuhkannya tahap ini adalah agar lebih jelas apa yang diinginkan dilakukan dan dibuat dengan tujuan yang jelas. Untuk membuat klarifikasi tugas, tahap yang harus dilakukan adalah pertama, menganalisasi market dan kebutuhan dari situasi yang terjadi. Kedua, mencari ide pada produk yang ingin dibuat. Ketiga, memformulasikan kebutuhan untuk membuat produk tersebut. Dan yang terakhir, mengklarifikasikan tugas yang harus dilakukan. Next. Ini adalah hasil dari tahap klarifikasi tugas kita yang pada hasilnya kita menempatkan untuk membuat produk automated sliding gate yang berfungsi untuk membuka pagar lebih mudah tanpa perlu bergerak dari tempat. Kemudian hal-hal yang butuh dirancang adalah pertama, gate operator yang akan menggerak gerbang tersebut. Kedua, remote controller yang memberi perintah ke gate operator dan instalasi aksesoris yang akan dipasang ke gerbang. Karakteristik dari alat yang akan dirancang adalah alat tersebut akan diberi tenaga listrik yang kemudian akan menggerakkan pagar dengan rantai yang diinstal pada pagar tersebut. Alat ini akan gerak, menutup, dan membuka sesuai perintah yang diberikan dengan controller.
Alat tersebut akan berhenti menutup atau membuka saat telah memenuhi sensor yang mengindikasikan untuk berhenti. Next. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat tabel requirement list. Kita mengidentifikasikan persyaratan dengan cara yaitu pertama adalah memeriksa kontak pelanggan atau dokumen penjual ya untuk persyaratan teknis dan tentukan dokumentasinya. Kemudian membuat skenario yang mempertimbangkan semua tahap dalam kehidupan produk dan dengan demikian mendapatkan persyaratan lebih lanjut. Dan yang terakhir, mengumpulkan info lebih lanjut untuk melengkapi hal yang masih kurang dalam list tersebut. Next. Ini adalah hasil dari list requirement kita. Pada tabel yang ditunjukkan, ini ada D dan W pada bagian kiri. D adalah untuk demands. Demands adalah kebutuhan primer yang harus diutamakan pada produk ini. Kemudian ada W untuk wish yang bersifat secondary. Kemudian di requirement ada list untuk hal-hal yang dibutuhkan. List yang pertama bisa dilihat adalah geometri dimensi dari gerbang, yaitu dengan panjang 6 hingga 8 meter, lebar 0,2 hingga 0,3 meter, dan ketinggian 1,5 hingga 2 meter. Kemudian list kedua adalah kinematik. Yang dibutuhkan adalah pertama, presisi yang disetting secara benar, tidak terlalu kencang hingga menghambat dan pas untuk digerakkan. Dan kemudian station yang terpisah untuk input dan output dengan generator dan mesin penggerak yang terpisah. Kemudian friksi yang minimum. Dan yang ketiga adalah force. Dengan berat gerbang kurang dari atau sama dengan 7,5 kg dan diinginkan maksimum berat dari gerbang kurang dari atau sama dengan 90 kg. Kemudian yang keempat adalah energi. Produk tersebut akan ditenagakan dengan motor listrik yang bertenaga 500 hingga 800 watt. Dan yang kelima adalah material. Material untuk produk tersebut harus bebas dari karatan dan diinginkan untuk bisa menahan berat tambahan pada saat ada objek di rel gerbang. Next. Yang keenam adalah keselamatan. Produk tersebut harus tertutup dari air yang akan masuk dikarenakan hujan. Dan pada saat operasi tidak terjadinya overheating. Yang ketujuh adalah sinyal. Mesin tersebut akan melakukan aksi sesuai perintah yang dilakukan dan akan berhenti setelah menemukan sinyal yang mengindikasi untuk berhenti. Dan kita menginginkan mesin tersebut untuk ada security agar orang lain tidak bisa menggunakannya selain kita. Kemudian yang ke-8 adalah production. Kita menginginkan produksi ini untuk mudah dikonstruksi dan dirakit. Dan yang ke-9 adalah operasi. Mesin tersebut harus bisa beroperasi pada saat hujan dan hal-hal lain. Dan kita menginginkan mesin ini bisa beroperasi dengan berbagai macam tipe gerbang. Dan yang ke-10 adalah maintenance. Kita menginginkan produk ini untuk tidak perlu adanya perawatan khusus. Dan kita untuk schedule menginginkan produk ini berhasil dan selesai pada Desember 2020. Next. Kemudian kita lanjut ke tahap yaitu membuat abstrak. Cara membuat abstrak ada 5 langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama menghilangkan pilihan personal, kedua mengabaikan kebutuhan yang secondary,
Ketiga, mengubah data kuantitatif menjadi kualitatif dan mengurangi data tersebut terhadap pokok permasalahan. Dan yang keempat, mengeneralisasi hasil dari tahap sebelumnya. Dan yang kelima, memformulasi permasalahan dalam bentuk pemecahan yang netral. Next. Ini adalah hasil dari abstraksi tahap 1 dan 2. Dengan menghilangkan pilihan personal dan sekunderi, kita mendapatkan hasil tersebut. Next. Ini adalah tahap ketiga dan keempat dengan mengubah data kuantitatif menjadi kualitatif dan mengurangi data tersebut terhadap pokok permasalahan. Kemudian digeneralisasi, inilah hasil dari tahap 3 dan 4. Variasi volume, variasi bentuk, variasi kualitas dari material, variasi sinyal, dan transmission pada variasi jarak. Next. Dan yang terakhir adalah step kelima, yaitu dengan memformulasikan permasalahan dalam bentuk pemecahan yang netral. Inilah yang kita dapat memindahkan gerbang dengan berat minimal 75 kg. Dapat memindahkan gerbang saat perintah sinyal diterima dan akan berhenti saat ada sinyal lain yang mengindikasikan untuk berhenti. Harus bebas dari karat dan akan berfungsi saat hujan karena gerbang bisa saja diekspos tanpa penutup apapun. Ini adalah hasil dari pembuatan abstrak dan tahap kemudian akan dilanjutkan oleh Dion. Baik, struktur fungsi. Setelah inti dari keseluruhan masalah telah dirumuskan, kita dapat menunjukkan fungsi keseluruhan yang berdasarkan aliran energi, material, dan sinyal dengan menggunakan blok diagram menunjukkan hubungan solusi netral antara input dan output. Hubungan itu tentu harus ditentukan secepat mungkin. Tujuan dari struktur fungsi adalah memecah fungsi utama menjadi subfungsi yang sederhana dan tidak ambigu. Jadi ini adalah sketsa struktur fungsi yang sudah kita buat. Di sini terdapat E1 dan S1, S2. Ini adalah kondisi saat gerbang tertutup dan ini adalah kondisi saat gerbang terbuka. E1 dan E2 merupakan energi listrik. E1 mengarah ke motor listrik menyala karena E1 adalah energi listrik untuk mengaktifkan motor listrik. Lalu E2 adalah energi listrik. Lalu ada change. Change ini maksudnya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik agar motor listrik tersebut berputar. Lalu di sini terdapat S1 dan S2. S1 itu itu ada sinyal yang datang dari tombol atau remote atau sinyal yang dioperasikan oleh pengguna. Sinyal satu ini akan digunakan untuk menjalankan motor listrik untuk menggerakkan pagarnya. Lalu terdapat S2. S2 itu adalah sinyal kedua yang datang dari sensor. Gunanya adalah untuk menghentikan saat pagar hendak berhenti. Oke, jadi di sini kondisi saat gerbang tertutup, kondisi saat gerbang terbuka, motor listrik menyala, motor listrik berputar hingga menggeserkan pagar dan berhenti saat sinyalnya itu menerima bahwa pagar itu sudah berada pada posisi ujung. Lalu ini adalah struktur fungsi saat gerbang hendak ditutup. Kalau tadi kan terbuka, kan hendak dibuka, sekarang yang ditutup. Kalau yang hendak ditutup ini, itu prinsip kerjanya itu kurang lebih sama seperti yang tadi. Di sini ada E1, E2 yang merupakan energi listrik, E1 mengarah ke motor listrik yang kerjanya untuk mengaktifkan motor listrik. Lalu E2 change, itu E2 energi listrik, change berubah jadi energi mekanik, menghasilkan motor berputar hingga bergeser menggerakkan pagarnya, lalu berhenti saat dia sedang terbuka. Lalu gerbang tertutup. Ini ada kondisi saat gerbang terbuka dan ini ada kondisi saat gerbang tertutup. Di situ terdapat S1 dan S2, di mana S1 ada sinyal yang diterima oleh remote atau tombol atau sinyal oleh pengguna, dan S2 itu adalah sinyal yang datang dari
sensor untuk memerintahkan pagar agar berhenti. Lalu untuk prinsip kerja akan dilanjutkan oleh Raffi.